Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan diberikan satu kekuatan yang baru, kehidupan yang baru yang dapat kita nikmati sepanjang hari ini. Dan kita akan mengawalinya dengan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Allah yang setia, memelihara, memberkati setiap kami. Dan pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami kehidupan yang baru, rahmat yang baru, kekuatan kesehatan yang baru, untuk kami dapat melakukan banyak hal sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami mengawali hari kami dalam Bread of Life. Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan, kami simpan dalam hati, dan menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kami hari demi hari. Berkati kami semua yang lemah terbatas, Roh Kudus berikan kekuatan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan dari perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, diambil dari kitab 1 Korintus pasal ke-12 ayat ke-20 hingga ke-26. 1 Korintus pasal 12 ayat ke-20 hingga ke-26, demikian firman Tuhan. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada orang-orang tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita dengan begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, serta menyimpannya dalam hati, melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah bukan aku sendiri. Bukan aku sendiri. Pada beberapa abad yang lalu, seorang pemain organis yang hebat, dia mengadakan konser. Pada masa itu dibutuhkan seseorang yang memompa untuk ada hembusan angin yang kuat pada pipa-pipa organ yang akan dimainkan, sehingga ketika tuts itu ditekan, maka akan mengeluarkan nada suara yang indah, yang bagus. Jadi istilahnya seperti orgel. Jadi dibutuhkan pipa-pipa udara yang kemudian harus dipompa untuk mengisi tekanan udara dalam pipa-pipa itu, sehingga ketika organ itu dimainkan akan mengeluarkan suara yang indah. Sepanjang konser tersebut, maka seseorang di belakang panggung akan selalu memompa, sehingga pipa-pipa di dalam organ itu penuh dengan hembusan angin. Ketika sang organis ini dalam konser memainkan berbagai rupa lagu, mengeluarkan suara yang begitu indah, banyak penonton sangat terpukau oleh permainan sang organis ini.
Lagu demi lagu dimainkan, begitu indah untuk dinikmati, didengarkan. Sampai akhirnya menjelang konser berakhir, sebelum lagu terakhir itu dimainkan, maka sang organis yang hebat itu, dia bangkit berdiri, dia mengatakan terima kasih atas setiap dukungan, penghargaan, penghormatan yang diberikan kepada saya, dan saya akan memainkan lagu terakhir yang berjudul ini. Dia sebutkan sebuah judul lagu, dan kemudian sang organis ini, dia duduk di posisinya, dia meletakkan kakinya di pedal, dan meletakkan jari-jari tangannya di atas tuts organ itu. Segera sang organis memainkan lagunya dengan menekan tuts di organ itu kuat-kuat untuk mengeluarkan suara yang kuat, yang keras. Tetapi tidak ada suara yang muncul. Organ itu tidak mengeluarkan suara yang indah. Dan dari balik panggung terdengar suara. Katakan kami, katakan kami. Bukan kamu sendiri, katakan kami yang memainkan lagu terakhir. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, sang organis ini melupakan akan kerja keras seseorang di balik panggung yang memompa hembusan angin di pipa-pipa organ yang membuat dia dapat memainkan lagu yang indah yang dihargai oleh semua penonton. Organis hanya merasa bahwa aku sendiri yang layak menerima penghormatan. Aku sendiri yang layak dihargai oleh permainanku yang hebat. Dia melupakan seseorang yang sudah bekerja sedemikian rupa kerasnya memompa pipa-pipa organ itu akan mengeluarkan suara yang indah. Bukan aku sendiri, tetapi ada seseorang di belakang panggung yang mendukung aku, sehingga banyak orang menghargai sang organis. Bukan aku sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam kehidupan kita yang kita jalani, kita punya banyak kesempatan untuk memperoleh, mendapatkan penghargaan dari banyak orang atas segala prestasi ataupun pelayanan, penampilan, pekerjaan kita yang baik. Tuhan Yesus memberikan kemampuan kepada kita, dan Roh Kudus memberikan karunia-Nya kepada kita, sehingga dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita dapat memberikan yang terbaik. Banyak orang diberkati, banyak orang dihiburkan, banyak orang merasa memperoleh berkat dari apa yang kita lakukan, dan kemudian memberikan pujian kepada kita, memberikan penghargaan kepada kita. Namun, acap kali penghargaan kepada diri, penghormatan kepada diri, acap kali membuat kita melupakan adanya orang-orang, pribadi-pribadi yang sudah mendukung kita, yang sudah menolong kita, yang sudah memberikan pengorbanannya kepada segala usaha kita. Ada anggota keluarga yang berikan semangat kepada kita, yang mendoakan kita. Ada sahabat-sahabat yang menolong kita, membantu persiapan kita. Bahkan ada pribadi-pribadi, orang-orang yang berkorban, melakukan segala usaha agar penampilan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita itu menjadi berkat bagi banyak orang.
Jadi Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger, ketika kita memperoleh pujian atas segala prestasi kita, jangan melupakan adanya pribadi-pribadi yang sudah mendukung kita semua. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus mengingatkan dalam kehidupan setiap orang Kristen, kita tidak hidup seorang diri. Kita tidak dapat melakukan segala sesuatu itu seorang diri, tetapi membutuhkan orang-orang lain, anggota keluarga Allah, saudara-saudara seiman. Di dalam setiap langkah kehidupan kita, terlebih di dalam pelayanan demi pelayanan yang kita lakukan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat ke-20 secara jelas Paulus mengatakan demikian. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Kita semua orang-orang percaya adalah satu tubuh Kristus dan setiap kita adalah anggota tubuh Kristus yang tidak terpisah satu dengan yang lain. Maka dikatakan kita tidak bisa mengatakan di sana bahwa mata mengatakan kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Atau kepala mengatakan kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Itu tidak mungkin. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Memang dalam pelayanan demi pelayanan yang kita lakukan, ada orang-orang yang tampil di depan, sehingga banyak orang dapat melihat, dapat mendengar secara langsung, dan mereka menjadi sangat kagum, dan kemudian memuji-muji orang yang tampil di depan. Mereka mendapatkan penghormatan, penghargaan. Tapi kita tidak boleh melupakan orang-orang yang ada di belakang panggung. Orang-orang yang sudah mendukung mereka. Karena kita semua adalah satu anggota tubuh Kristus. Maka kemudian di dalam ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Karena itu jika satu anggota menderita, maka semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kita diajarkan untuk mengingat ada orang-orang yang terlibat di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Ketika seseorang memuji akan keberhasilan kita, kita tidak lupa untuk mengingat kepada mereka yang sudah mendukung kita. Jangan lupa, ada bagian yang lain yang menolong kita. Contohnya ketika kita memimpin dalam sebuah ibadah, kita sebagai pemimpin pujian, tentu kita menjadi fokus perhatian dari setiap jemaat. Ketika mereka mendengar puji-pujian yang kita naikkan, wow, banyak orang diberkati, sehingga memuji kita. Memberikan penghargaan kepada kita, kamu bagus memimpin pujiannya, kamu hebat. Dalam berkata-kata memberikan dukungan, penghiburan kepada kami yang beribadah. Tapi kita tidak boleh melupakan mereka yang sudah mendukung dalam ibadah yang diselenggarakan. Ada singer yang membantu dalam puji-pujian. Ada pemusik yang mengiringi pemimpin pujian sedemikian rupa sehingga menjadi indah dalam puji-pujian yang naikkan. Jangan lupa ada bagian pelengkapan yang mempersiapkan ibadah untuk menyusun, menata sound system, semua perlengkapan yang ada dalam ibadah itu sehingga dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan indah. Kita pun turut untuk memberikan pujian apresiasi kepada mereka semua. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, ketika dalam pelayanan demi pelayanan yang kita lakukan, laksanakan,
Kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman kita. Ada pujian, ada penghargaan yang kita terima. Kita bersyukur atas itu semua. Tapi jangan lupakan bahwa bukan aku sendiri, tetapi ada anggota-anggota tubuh Kristus yang lain, saudara-saudara seiman yang lain, yang boleh mendukung pelayanan kita semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dipuji, dihormati oleh banyak orang. Maka ucapan terima kasih yang tulus, penghargaan yang tinggi patut kita berikan kepada mereka yang sudah mendukung kita, menolong kita, memperlengkapi kita dalam berbagai kegiatan, pelayanan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita yang dipuji oleh banyak orang. Karena bukan kita sendiri, tetapi kemampuan yang diberikan kepada Tuhan, dari Tuhan, karunia dari Roh Kudus yang dilimpahkan kepada kita, juga keterlibatan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Kita patut mengucap syukur, kita patut berikan penghargaan kepada mereka semua. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni setiap kali ketika kami menerima pujian, penghormatan dari orang lain, kami melupakan akan dukungan orang-orang yang sudah menolong kami, bahkan berusaha sedemikian rupa agar pelayanan kami, kegiatan kami berjalan dengan baik. Ampuni kami. Hari ini kami belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa kami semua ada satu anggota tubuh Kristus yang saling menguatkan, saling mendukung, saling memperlengkapi dan menyempurnakan dengan berbagai rupa-rupa pelayanan. Sungguh, ketika kami menerima pujian penghormatan, itu semua bagi semua anggota tubuh Kristus yang melayani. Kami tak boleh sombong, tak boleh melupakan akan dukungan saudara-saudara seiman dalam berbagai rupa pelayanan. Berkati untuk kami semua, Sobat Messenger, dalam pelayanan demi pelayanan yang kami lakukan. Sungguh kami mengucap syukur, Tuhan sediakan pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang boleh mendukung, sehingga pelayanan kami sungguh menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan anak-anak Tuhan, Sobat Messenger, kami semua dalam berbagai rupa pelayanan di dalam gereja. Tuhan Yesus, sungguh Engkau yang perlengkapi kami dengan karunia demi karunia, memberikan kemampuan kepada kami semua mengerjakan pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami dengan memberikan yang terbaik. Mengucap syukur, Engkau sediakan anak-anak Tuhan yang boleh mendukung kehidupan pelayanan kami dalam gereja, sehingga kami boleh terus bertumbuh, mulai pelayanan kami, bahkan gereja kami diberkati, bertumbuh menjadi gereja yang semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati keterlibatan Sobat Messenger dalam berbagai rupa pelayanan di dalam gereja, Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kami yang belum memulai pelayanan aktif di gereja. Tuhan juga mau gerakan hati kami, gerakan kami semua dapat mengambil bagian dalam berbagai rupa-rupa pelayanan di dalam gereja. Sebagai satu anggota tubuh Kristus, kami dapat mengambil bagian apapun yang Engkau percayakan kepada kami untuk memberikan yang terbaik bagi pertumbuhan gereja, perkembangan gereja yang adalah milik Tuhan Yesus sendiri. Berkati ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada,
Sungguh Engkau akan mengutus hamba-hambamu dalam melayani, menggembalakan. Sungguh ada satu berkat yang Kau limpahkan. Setiap orang-orang Kristen, kami dibina semakin teguh iman percaya kami dalam berbagai rupa pelayanan yang ada. Bahkan kehidupan kami terus menyaksikan kasih Kristus dalam kehidupan hari demi hari. Sembuhkan, pulihkan kami yang sakit, hiburkan kami yang berduka dan kesepian, berikan hikmat dan jalan keluar bagi kami yang ada dalam pergumulan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau terus berkati negara kami Indonesia yang beragam ini. Ajar kami untuk saling menghormati, toleransi satu dengan yang lain di tengah keberbedaan, baik suku, ras, bahasa, budaya, keyakinan, agama. Sungguh Tuhan, ajar kami gereja Tuhan mendatangkan damai, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Indonesia ini. Berkati untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, mereka boleh menjadi garam dan terang dalam berbagai rupa pelayanan, tugas tanggung jawab yang dipercayakan, dilakukan dengan sepenuh hati, dengan jujur, dengan tulus untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menerangkan kehidupan kita hari demi hari, menjadi satu anggota tubuh Kristus dengan berbagai rupa anggota-anggotanya. Kami semua melakukan tugas pelayanan karunia Kristus sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam berbagai rupa-rupa pelayanan kita di dalam gereja, kita tidaklah seorang diri, tetapi ada sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman, anggota keluarga Allah yang menjadi satu tubuh dalam Kristus Yesus, yang akan selalu menopang, mendukung berbagai rupa pelayanan kita demi kemuliaan nama Tuhan. Bukan aku sendiri, tetapi Kristus yang dipermuliakan melalui kesatuan tubuh Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.